Halo semuanya, kenalin, nama aku Dwinda Miftahur Rahmi dengan NIM B1A124461. Aku adalah mahasiswi Prodi Ilmu Hukum Universitas Jambi. Jadi, aku membuat video edukasi ini dalam rangka tugas UAS Hukum Lingkungan Internasional. Selamat menonton! Kalian tahu nggak, kalau seorang perempuan bisa pakai lebih dari 10.000 pembalut dalam sepanjang hidupnya? Kedengarannya sih biasa aja, tapi sebagian besar pembalut-pembalut tersebut nggak bakalan bisa hilang dalam waktu dekat. Limbah-limbah pembalut tadi bisa mencemari lingkungan dan bahkan dalam beberapa kasus bisa menjadi media penyebaran penyakit menular seperti HIV, AIDS, dan penyakit menular lainnya. Jadi hari ini aku bakalan bahas fakta penting yang jarang banget dibahas, yaitu tentang menstruasi, kesehatan, dan lingkungan. Semua hal yang bakalan kita bahas hari ini berasal dari satu jurnal yang keren banget. Jurnalnya berjudul Menstrual Hygiene Management and Waste Disposal Practice and Challenges Faced by Girls and Women of Developing Countries yang diterbitkan tahun 2018 oleh Journal of Environmental and Public Health. Percaya deh, isi dari jurnal ini benar-benar bikin mata kita terbuka. Jurnal ini dibuka dengan fakta yang pahit, bahwa di banyak negara berkembang, menstruasi masih dianggap kotor, memalukan, bahkan tabu. Akibatnya, banyak remaja putri yang mengalami menstruasi pertama dengan ketakutan, karena tidak diberi penjelasan oleh orang tua mereka atau bahkan sekolah. Miris kan? Hal ini bisa jadi karena minimnya sex education, baik dari lingkungan keluarga dan rumah maupun lingkungan sekolah. Karena di beberapa negara berkembang, ngebicarain masalah sex education itu dianggap jorok, dianggap tabu, dan dianggap nggak benar. Sehingga hal-hal yang kayak gini dianggap nggak normal. Dalam hal ini, peran keluarga dan sekolah sangat penting. Di lingkungan keluarga harus ditanamkan bahwa menstruasi itu adalah proses biologis yang sangat amat normal, bukan kondisi badan yang kotor atau tidak suci. Selain itu, juga harus diajarkan sex education sedini mungkin, sehingga saat anak perempuan remaja mereka mengalami menstruasi pertama, tidak merasa ketakutan dan bingung. Di sekolah juga harus ada edukasi terkait masalah ini. Masalahnya, kerap kali di sekolah guru malu membahas menstruasi. Lalu kurikulum nggak menyentuh masalah kesehatan reproduksi dan sistem toilet yang jelek, bahkan kerap kali tidak layak dan nggak ada privacy. Jurnal ini juga membahas berbagai produk yang dipakai perempuan, kayak cloth pads, pembalut sekali pakai, tampon, menstrual cup, sampai dengan pembalut dari serat pisang, bambu, dan enceng gondok. Masalahnya, pembalut modern yang sekali pakai itu penuh plastik, klorin, dan bahan kimia lain yang bikin proses penguraiannya menjadi lebih lama. Bahkan bisa merusak tanah jika limbah-limbah tersebut langsung dibuang ke tanah. Fun fact-nya, pembalut sekali pakai butuh waktu bertahun-tahun untuk terurai. Dan kalau dikumpulin, pembalut sekali pakai yang dihasilkan oleh satu perempuan seumur hidup bisa menjadi satu tumpukan yang gede banget. Dan ironisnya, pembalut sekali pakai yang gak ramah lingkungan ini justru menjadi yang paling banyak dipakai oleh mayoritas wanita di seluruh dunia. Ini bagian yang paling sering terjadi tapi jarang kita sadarin. Kalau di kota, banyak orang yang flush pembalut ke dalam toilet.
Pembalut ini menyerap air dan mengembang, bikin pipa mampet, dan sistem pembuangan rusak. Petugas kebersihan harus ngambil itu manual, tanpa perlengkapan yang memadai. Sedangkan di desa, limbah-limbah pembalut seringkali dibuang ke sungai. Untuk para wanita dan perempuan di Indonesia, stop untuk buang pembalut sembarangan ke sungai seperti ini. Ini ada beberapa pembalut yang masih ada darahnya gitu. Ini sangat menyiksa bagi kita yang sedang berkegiatan di sungai. Ini membuktikan bahwasanya masih banyak wanita ataupun perempuan di Indonesia yang jorok. Ini sangat-sangat tidak pantas dilakukan. Kalian bisa lihat, mohon maaf, ini menjijikan. Jujur ini berbau, bau anyir, bau amis. Dan ini bukan kali pertama kita menemukan sampah-sampah pembalut seperti ini guys. Cuman baru kali ini kita speak up mengenai pembalut ini, karena kita udah lumayan cukup muak dengan sampah-sampah seperti ini. Kita apa susahnya ya kalian setelah pemakaian semua pembalut-pembalut ini tuh masukkan ke kantong kresek dengan rapi. Jadi tolonglah please, tidak sepantasnya para wanita yang haid membuang pembalut sembarangan ke sungai. Memang sebetulnya jika dilihat bahan sampah seperti ini emang lumayan cukup sulit untuk didaur ulang guys. Jadi maka dari itu setelah pemakaian masukin kantong kresek dengan baik dan rapi Atau bahkan dibakar. Dalam proses pembakaran limbah pembalut ini dapat menghasilkan zat dioksin. Zat dioksin ini adalah zat beracun yang bisa memicu kanker. Bahaya kan? Dan yang mengerikannya adalah darah menstruasi yang mengandung virus hepatitis bisa bertahan sampai dengan 6 bulan di tanah. Jadi bisa kebayangkan bahayanya kalau limbah pembalut dibuang sembarangan. Jurnal ini nggak hanya menunjukkan masalah, tapi juga menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, edukasi menstruasi harus masuk ke dalam kurikulum. Jadi, laki-laki dan perempuan harus sama-sama tahu tentang masalah ini. Yang kedua, menyediakan toilet ramah perempuan, yaitu toilet yang harus ada tempat sampah tertutup dan memadai, ada air bersih dan sabun, serta ruang ganti yang private. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Iya, bahkan pemerintah pun harus ikut andil dalam masalah ini, karena ini menyangkut lingkungan dan AMDAL. Langkah yang bisa diambil pemerintah itu mungkin bisa mencetuskan sistem khusus pengelolaan limbah menstruasi, sama seperti limbah medis lainnya. Selanjutnya adalah penggunaan produk ramah lingkungan, seperti menstrual cup, reusable cloth pad, dan pembalut biodegradable. Dan yang terakhir, perlu adanya teknologi pengolahan limbah, seperti insinerator ramah lingkungan yang dipasang di sekolah dan desa, sehingga para perempuan tidak perlu bingung untuk mengolah limbah menstruasi mereka. Kesimpulannya, menstruasi bukan hanya urusan biologis biasa, tetapi merupakan isu sosial, budaya, pendidikan, dan lingkungan. Selama stigma masih kuat, selama fasilitas masih buruk, selama edukasi masih minim, perempuan akan terus menghadapi kesulitan yang seharusnya nggak perlu terjadi. Dan jurnal ini mengajak kita untuk membuka mata, mendukung edukasi, dan mulai berdiskusi tentang menstruasi tanpa rasa malu. Sekian video penjelasan dari saya menurut jurnal. Terima kasih sudah menonton.